Sejak kapan jadi produk spesialis Behringer? Baru aja ini tadi tak kulik-kulik tiba ada XY. Jika 8 mikrofon itu open, bukan di mute ya, open, tapi tidak ada bunyi yang masuk, itu mereka semua akan menurunkan secara otomatis gain-nya. Automatically. Twitter ketemu Twitter. Jadi woofer, Twitter. Twitternya sempit mungkin. Nah, inilah ilmu dasar dari Landray. Ngejengklaknya di belakang lah gitu. Apa? Ngejengklak. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Joshua Yan dari Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Sekarang saya ada di kota dingin, pas hujan-hujan, Bandung. Dan saya lagi ada di Tiga Negeri Music House, Jalan Soka. Nomor 4. Wih, komplit banget. Dan tetap semoga Anda nggak bosan seperti saya bersama Raja terakhir Sunda Empire, David Glenn. Sweet. Dan masih tetap bersama Berani belajar audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Oke, guys, netizen se-Indonesia Raya. Gimana nih? Kita akhirnya terjerembab di Tiga Negeri. Ya. Dan kita tiba-tiba mak bedunduk, mak jegagi, kita langsung di sini. Kenapa? Karena ternyata chicken wing sudah datang. Waduh, ini masih kemeripi anget ini. Wing rack. Ini yang lagi ditunggu-tunggu banyak netizen. Fiturnya banyak sekali dan ini juga wing yang sama tapi warnanya black series gitu ya. Lalu kita ada Turbosound Berlin, salah satu teknologi liner yang dimiliki Turbosound, salah satu produknya. Nah, Pak David, ini seru banget nih. Kita mau bahas sesuatu yang salah satu fiturnya ada di wing rack. Dan saya yakin ini wing rack, ini yang wing black gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga bisa jalan sih tanpa surface. Kita bisa pakai router, misalnya mau dikontrol pakai iPad gitu ya. Nah, tapi intinya gini, kita akan bahas tentang Dan Dugan. What is Dan Dugan, Pak David? Itu nama orang yang pasti. Ya, awalnya adalah nama orang. Dan Dugan gitu. Namanya gitu. Oke, nah teknologi apa yang kita bisa share untuk pembelajaran edukasi ke netizen se-Indonesia Raya mengenai teknologi Dan Dugan? Ya, beliau mungkin punya kesulitan dalam hal misalnya kita menggunakan mikrofon open, misalnya 8 mikrofon misalnya. Nyala semua nih. Nyala semua untuk conference misalnya. Kan berarti 8-8-nya open biasanya, open terus. Kalau operatornya rajin ya, yang lagi mau bicara mute, betul. Unmute, mute, gitu. Kan repot ya gitu ya. Iya, itu kalau 8, kalau 40 kan lebih repot. Itu dia, ya. Jadi memang ada sistemnya sebenarnya, automatic mixer for conference gitu ya. Tapi itu terlalu mahal gitu loh. Harganya conference system itu mahal sekali. Karena dia benar-benar otomatis gitu. Artinya kalau tidak ditekan ya tidak bunyi kan gitu. Kan gitu kan. Tapi ya tetap harus ada yang mengoperasikan gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngobrol enak dan kebanyakan conference system itu menggunakan gooseneck. Gooseneck di mana dia bisa kita program apakah hanya boleh 4 open mic sekaligus. Jika pemimpin rapatnya menekan, yang lain mati. Dan enaknya kalau yang gooseneck itu desktop kan bisa ada mute, unmute, on off-nya, switch-nya ada di situ. Bahkan si speakernya, seorang pembicaranya sendiri, entah itu delegates-nya atau chairman-nya, dia bisa matiin sendiri. Betul. Tapi ini pertanyaannya sekarang kalau lebih dari 8, 40 channel, nah itu kan. Dan kita bukan mau conference sembarangan, tapi kita mau menggunakan mixer profesional. Gitu loh, intinya gitu. Karena kan kalau gooseneck seperti yang kita tahu itu hanya untuk speech. Gitu. Jadi dia punya frequency range dan sebagainya itu terbatas. Tapi kalau kita pakai professional mixer dengan professional microphone, tentunya
bunyinya akan lebih bagus, kan gitu. Ya. Logikanya pasti seperti itu. Oke. Jadi ini juga patut mengerti bahwa conference system itu jangan pernah dipakai untuk penyanyi. Nah, itu karena tidak sesuai penggunaannya. Dia hanya untuk speech. Itu pun kalau yang tidak mahal itu sangat-sangat tidak bagus jujur saja. Ya. Dan orang menyebutnya podium mic. Itu yang bahaya karena kadang-kadang di podium itu dia tidak bisa dekat. Ya. Dia tidak bisa dekat, jika gooseneck-nya kurang bagus akan terjadi feedback. Itulah yang membedakan spesifikasi masing-masing dari mikrofon. Jadi ojo dipaksa, diperkosa. Gitu. Jadi akhirnya jadi nggak maksimal. Karena kan ada fungsinya baik kardioid, superkardioid, maksudnya patternnya. Lalu ada juga kapsulnya. Fungsinya beda-beda sendiri. Betul. Gitu, kalau dia lavalier, artinya yang berbentuk kecil itu untuk membuatnya menjadi enak bunyinya itu perlu dana yang sangat mahal. Ya. Jadi yang lavalier mikrofon itu seperti yang kita pakai sekarang. Ya. Pakai nggak? Ini kan clip on kita kan. Mana? Lavalier. Nggak kelihatan karena kaosnya hitam. Itulah kenapa kita pakai clip on Tascam DR10L. Nah, ini langsung yang Pro Series. Jadi langsung bisa pakai belt pack. Tuh. Jadi setiap konten kita banyak yang nanya juga pada di kolom komen, pakai apa sih suaranya podcastnya Promedia kok enak sekali sih. Lalu nge-save-nya gimana gitu ya. Kita semuanya save langsung di SD card. Jadi sound quality-nya bagus, lalu secara editorialnya juga lebih gampang karena audionya langsung kita ambil WAV filenya udah tinggal. Jadi mikrofon clip-on ini memang untuk profesional ya? Memang untuk profesional. Jadi tapi juga tidak untuk menyanyi. Bukan untuk menyanyi. Meskipun ada juga fungsi-fungsi mau clip on, mau gooseneck yang tadi kita bahas yang untuk nyanyi, ya ada juga. Ada juga. Tapi memang sudah spesifikasi yang didesain khusus. Contoh kayak artwork. Itu tuh mikrofon choir atau bahkan penyanyi seriosa di orkestra yang besar gitu kan pakai cuman kecil doang batangan doang DPA. Tapi ya harganya juga mahal. Kapsulnya kecil tapi bisa mereproduksi suara yang bagus. Susah sekali kita membuat sesuatu yang kecil tetapi besar itu susah. Itulah. Tapi kalau membuat yang besar menjadi kecil biasanya lebih mudah. Seperti loudspeaker. Loudspeaker itu dulu kan besar-besar. Sekarang menjadi slim. Sekarang larinya ke efisiensi, compact, portable, tapi high SPL. Begitu. Itu baru dan keren. Kecil-kecil kan gitu. Iya, makin kecil tapi bisa mereproduksi suara yang bagus. Jadi semakin sini akan menjadi semakin kecil. Balik lagi ke Dan Dugan. Nah, apa spesialisasi dan secara teorinya sehingga diaplikasikan di dalam dunia pro audio, Pak David? Iya, jadi sekarang ini mixer profesional itu sebenarnya lumrahnya mereka sudah bisa automatic volume control ya, automatic gain intinya begitu. Tapi bukan berarti gain untuk mencari headroom. Dalam hal ini gain adalah untuk kekerasan. Jadi misalnya ada 8 orang menggunakan mikrofon profesional, menggunakan mixer yang profesional. Gitu. Apakah ada fasilitas dan dugannya? Gitu. Harusnya kalau sekarang sih ada. Yang intinya jika 8 mikrofon itu open, bukan di mute ya, open, tapi tidak ada bunyi yang masuk, itu mereka semua akan menurunkan secara otomatis gainnya. Automatically. Nah, gitu. Itulah itu basic dan dugan. Oke. Sampai sini bisa dimengerti? Bungkus. Silakan ditanyakan kalau enggak. Ini kan kita live. Ya, silakan tulis di kolom komen. Nah, gitu. Kan kita live. Like, bukan live. Oh, bukan. Ya. Jadi intinya dia pakai sensor sehingga ketika mikrofon itu tidak digunakan, maka dia tidak akan pick up suara. Kira-kira gitu ya? Iya. Atau menurunkan level gainnya gitu ya. Jadi sebenarnya hati-hati. Ini bagus tetapi hati-hati. Kalau background noise kita tinggi, dia nggak bisa bekerja dengan baik. Misalnya terlewat gitu. Bingung, nggak bisa. Jadi mesti background noise-nya kecil, artinya silent place, quiet place. Artinya ya di bawah 40, di bawah 50 masih bisa. Kan bisa diatur itu. Threshold dan rasio-nya bisa diatur. Dan teknologi Dan Dugan ini tentunya sudah dipatenkan dan sudah
terakreditasi secara ilmiah sehingga digunakan oleh semua pabrikan gitu ya. Jadi bukan milik pabrik tertentu, brand tertentu bukan, gitu kan bukan ya. Bukan. Tinggal pabrik yang tertentu itu mau membeli plugin dan membayar royalti atas paten dan dugen apa enggak gitu ya. Begitu. Begitu. Jadi mungkin salah satu hal yang jarang dibicarakan gitu ya. Karena memang sekali lagi bahwa misalnya kita punya 40 mikrofon open. Itu kan kalau secara number of open microphone itu setiap kita double jumlah mikrofon yang open itu maksimum gain before feedbacknya akan berkurang 3 dB. Maximum gain before feedbacknya. Jadi misalnya kita naikin sorry ya. Nggak apa-apa kan? Channel nih misalnya. Naikin. Fadernya naikin. Naikin lagi. Feedbacknya turun dong. Masih turun. 3 dB. Udah, itu berarti maksimum gain. Gitu kan? Sekarang kita buka mic 2 biji. Buka nggak bisa segitu. Harus turunin lagi. Harus gitu. turun 3 dB dua-duanya. Ini gain before feedbacknya segini. Jadi harus dua-duanya turun 3 dB. Dua-duanya turun 3 dB. Kali 2 lagi nih mic-nya. Oh iya, jadi kurang lagi. Kurang lagi 3 dB. Bayangin nanti lama-lama habis. Kalau kita buka makin banyak. Gitu. Yes. Gitu. Itu number of open microphone. Rule, nom. Jadi NOM, number of open microphone. Jadi ini semakin banyak nih nanti fadernya kan lama-lama makin kecil-kecil semua gitu ya. Jadi dasar teorinya adalah itu supaya gainnya tetap bisa gede tapi otomatis nih mana yang kepekat. Karena kalau enggak habis dan yang mengoperasikan juga pusing kan gitu. Keren juga nih Mas Dugen ini ya gitu ya. Bukan Mas dan Mas dan Dugen gitu ya. Terus dan Dugen ini menciptakan dalam hal ini software atau plugin. Dimana kalau lagi tidak diberi sumber bunyi, ya mereka akan secara otomatis dalam tanda kutip memute, mengecilkan gain, kan begitu. Tapi begitu ada satu orang yang bicara, dia akan naik sendiri. Langsung otomatis terbuka. Nanti direbut nih sama yang lain. Yang dia diem dong. Gitu. Kecuali ngomong duaan. Bisa juga. Balas-balasan ngomong duaan dia akan sendiri gitu sendiri. Ajaib. Ajaib. Jadi ntar kalau direbut sama satu orang lagi, yang duaan ini turun lagi secara otomatis. Tanpa operator. Itulah yang sekarang lagi beken. Nah ini yang menarik Pak David karena saya nggak nyangka juga ini. Ini kan istilahnya untuk merek mixer digital gitu ya, Behringer, lalu ini yang baru nih Wingrek. Ini kan termasuk entry level lah kalau kita bicara Digico, Avid S6L atau misalnya Midas HD atau Allen Heath yang di Live Series. Gitu ya di kelas-kelas itu atau Yamaha itu biasa. Yang PM series gitu itu udah pasti ada gitu. Nggak mungkin nggak ada. But surprisingly netizen se-Indonesia Raya, saya kaget juga nih tadi baru di kulik-kulik ngobrol sama Jafar, kita kulik ternyata sudah ada basic dan Dugen software yang diaplikasikan. Meskipun ternyata secara namanya beda gitu ya. Jadi namanya bukan dan Dugen gitu ya. Kita masuk ke home, lalu ke channel ya, aktifin channel. Sejak kapan jadi produk spesialis lalu Behringer? Langsung ke auto. Nah ini. Sejak kapan jadi produk spesialis Behringer? Baru aja ini tadi tak kulik tiba ada XY. Jadi ini surprise banget Son. Kenapa? Karena ternyata untuk mixer best value for money seperti ini dibayar ada satu. Berapa ini? Nah makanya nih nanti tolong dihitung. Hitungannya tolong Markom disampaikan. Gua kaget juga. Saya juga kaget. Ternyata dia sudah ada teknologi dan Dugen yang diabsorb ke Wingrek gitu ya. Dan Wing ini Des. Yang Des ini jelas ada dan dia bisa 40. Kalau kita bicara premium digital mixer, oke lah itu pasti ada gitu ya. Apalagi itu plugin gitu yang ini ya. Jadi ini sangat efektif sekali ketika dan surprisingly tadi ketika kita kulik ya ternyata sampai 40 channel. Wow. 40 channel semua bisa dilakukan. Jadi 40 channel ketika open mic kita bisa setting dan kita aktifkan. Ini bisa
tinggal kita mau yang X atau Y gitu ya. Ya kita X atau Y, ya, kita bisa memaksimalkan. Mungkin X, Y ini berarti yang efektif bisa 2 atau gimana gitu ya, 2 grup gitu. Tapi yang jelas ingat ya, namanya bukan dandugan. Ya, gitu. Ya. Dia punya nama sendiri. Tapi pada prinsipnya sebetulnya itu sama absorb teorinya dari si dandugan. Sama ketika konten kita bahas tentang Fletcher and Munson misalnya gitu ya. Padahal sebetulnya flat kita itu sebetulnya nggak flat. Tapi apakah di mixer atau di misalnya Smart Life atau di SIM misalnya yang punya Mayer gitu, apakah ada Fletcher Munson? Enggak. Kenapa? Karena penelitian yang ada di ISO itu sudah masuk di semua di LMS gitu ya. Namanya menjadi frekuensi equal loudness. Udah bukan Fletcher Munson. Sama seperti di si chicken wing ini. Wing rack gitu ya. Si wing rack ini dia nggak ada. Tadi sampai kita cari ada dandugan apa nggak gitu kan. Karena kita mau bahas dandugan. Tapi intinya ternyata ada gitu ya. Bagaimana kita bisa mengefektifkan ketika kita mixing, sesungguhnya ada otomatis. Itu luar biasa. Tapi sekali lagi saya ingatkan, hati-hati dengan background noise. Ya, itu harus kita setel dengan bagus. Karena banyak merek lain ya, misalnya sebutin merek boleh? Boleh dong, boleh. Misalnya Bose. Bose itu sekarang buat conference meeting ya, dan benar-benar conference meeting dengan visualnya. Itu mikrofonnya hanya satu, ditaruh di meja aja sudah. Siapa yang ngomong dia akan mengarah ke situ. Yang lain. Oh ya. Sekarang ada banyak itu udah produk-produk yang sudah mengeluarkan. Keren sekali itu. Ya, Beyer Dynamic juga keluarin Beyer Dynamic. Jadi dia kayak meeting conference, sudah via Bluetooth, dia ditaruh di tengah doang, dia akan auto mengarah kemana yang lagi ngomong. Bisa pick up siapa aja yang itu mahal sekali. Nah, masalahnya kadang-kadang orang yang membelinya tidak mengerti bahwa jika ada background noise, kan dia bukan orang, dia nggak mikir ini bunyi apa, yang penting ada bunyi, diarahin ke yang paling keras gitu loh. Itulah sebabnya sebenarnya teknologi itu kalau kita paksain pada saat live band susah juga. Susah. Karena kan drum susah. Secara persisten, continuous dia main terus ketukannya gitu kan. Ini kita ngomong conference. Ya, kita bicara untuk speech application. Conference tapi dengan kualitas yang sangat bagus. Ya. Gitu. Kalau sekedar conference asal bunyi ya semua orang bisa. Ya, dan teknologi ini sudah lama ya Pak David ya? Sudah lama dan tapi dulu jujur terlalu mahal. Terlalu mahal. Jadi orang sekalian mahal aja beli conference system beneran. Oke, sehingga pabrikan mic conference gitu mungkin terlalu mahal untuk dia membayar untuk dimasukkan ke dalam aplikasinya. Yes. Jadi sekarang tinggal kita memilih gitu loh. Ya. Apakah kita mau beli conference meeting system yang tidak bisa dipakai untuk konser? Betul nggak? Ya. Kan gitu. Atau kita mau beli sistem yang memang untuk profesional audio, bisa untuk live band, bisa untuk recording, bisa untuk broadcast dan sebagainya. Tetapi bisa juga untuk conference. Wow, menarik nih. Ya, sekali lagi, conference biasanya menggunakan mikrofon yang hanya untuk speech, yang artinya kualitasnya dalam tanda kutip tidak sebagus yang untuk profesional. Kalau sekarang enggak, semua memang pegang mic. Ataupun kalau pakai stand mic yang table, itu pakai mikrofonnya yang bagus, masuk ke mixer yang bagus, kan begitu. Lalu nanti dikeluarkan untuk ke speaker sistemnya, ke speaker system untuk didengarkan sama audiens kan? Gitu. Kan gitu. Nah, itu menggunakan conference system agak sulit untuk menjadi bagus. Gitu loh. Karena itu sekarang mixer-mixer profesional mengeluarkan sistem yang dimulai oleh dandugan ini. Nah, ini lumayan, tapi kita nanti akan perdalam lagi mungkin dengan beberapa produk, beberapa aplikasi, semua fitur-fitur yang ada. Ini baru kulitnya doang. Ini teaser dari Wing Rack. Jadi buat netizen se-Indonesia Raya yang sudah menanti-nantikan produknya ini untuk produk entry level as a digital mixer ini gila sih, powerful banget. Baik dari rack mount-nya dia juga firm banget gitu ya, bulk and firm gitu ya. Jadi bisa secara input 48 lah ya. Ya, cara input 48. Ya.
Tapi ini sudah ada fitur dan Dugen itu. Nanti kita akan kulik, kita akan bedah lebih lagi fitur-fitur apa lagi yang ada di sana. Nah, yang lain lagi nih Pak David. Kemarin kita sampai baru kulit-kulit doang, belum sampai masuk ke dalam ketika kita basic audio training di Bali. Di belakang Pak David ini ada line array. Nah, kita mau sekalian nih kita bedah tentang why line array? Kenapa mumpung ada di sini kan? Iya, mumpung ada di sini. Dan tolong kalau mendengarkan line array seperti saya seperti ini, sedekat mungkin. Supaya budek. Terutama di Twitter sini. Dengerin. Intinya gini. Yang out of phase yang mana? Ternyata kita yang phase-nya nggak benar gini. Out of your face gitu. Yeah, out of your face. The most important thing in professional audio is your face. Because you need to present. Definitely. And listening. Yeah. Because hearing is believing. Yeah. If your face is not good, so the sound is really, really bad. Pak David, apa sih yang membedakan basic perbedaan dari point source and line array? Ya, ini mungkin sudah berkali-kali, mudah-mudahan tidak bosan. Tapi percayalah sama Tuhan. Pasti, pasti. Bahwa jika kita mengulang secara itu lama-lama akan nyantolnya itu sampai di alam bawah sadar kita. Betul, gitu. betul. Gitu. Jadi kita ngimpinya itu ngimpi line array. Iya. Ngimpi aja kita ngoroknya flat. Gitu. Itu ngimpi. Iya tuh. Itu ngimpi. Kalau kita dengerin yang ngorok, itu kita ingatnya Fletcher Munson. Udah balik lagi. Apa yang membedakan point source dan line array? Nomor 1, yang paling penting untuk membuktikan line array ini benar-benar mempunyai efek line array atau tidak. Yang paling penting. Adalah jika jarak dikalikan 2, dia hanya berkurang 3 dB, bukan 6 dB. Jarak dikalikan 2 hanya berkurang 3 dB. Bukan karena 6 dB. Seharusnya biasanya 6 dB. Jika point source, pasti dia 6 dB. Itu kita sebut inverse square law. Oke, dasar teorinya. Tiba-tiba ada orang yang namanya Harry Olson. Harry Olson ini membuat kolom loudspeaker yang khusus buat speech. Yang biasanya mereknya Toa. Ya, jadi kolom speaker, tapi ada speakernya berderet di dalamnya. Ya, ada yang isi 2, isi 3, isi 4. Biasanya adanya di tempat parkir, di taman-taman. Biasanya buat PA, buat announcement, buat panggilan. Buat panggilan, bukan buat. Jangan ngomong panggilan dong, nggak enak kalau ngomong panggilan gitu. Ya nggak apa-apa, kan lu juga cowok panggilan gitu kan. Panggilan mengisi seminar gitu kan, beda. Nggak, kesannya nggak enak gitu loh kalau panggilannya. Bener nggak? Iya. Jadi gini, akhirnya si Harry Olson ini membuat bagaimana caranya supaya coverage area dari loudspeaker kita itu tidak terlalu lebar. Yang vertikalnya. Horizontal tidak bisa. Jadi yang vertikal. Ya, udah jelas kan? Jelas kan. Kan udah tung. Mana 3D-nya? Asik. Udah sering podcast ya? Touchscreen, bos. Gitu. Jadi, awalnya begitu. Awalnya dia hanya bisa mengontrol vertikal. Dan dikhususkan untuk frekuensi vokal untuk only. Mid frekuensi. Jadi jangan pernah pakai kolom loudspeaker yang memang untuk announcement. Announcement itu kan suara orang. Jadi jangan tiba-tiba kita memainkan lagu yang jedak jeduk. Nggak ada duduknya, nggak ada ces-cesnya, nggak ada. Kecuali kolom speaker yang teknologi sekarang memang sudah didesain spesifikasi live. Gitu. Makanya pelan-pelan. Nggak, takutnya netizen itu juga. Kemarin gue lihat ada kolom ntar itu makanya, membuli di komen gitu kan. Udah biasa saya dibully. Iya, makanya gue tuh kesian sama lu. Kenapa hanya 1 orang sih Mas? Enggak, jutaan yang sebel sama lu. Enggak, ini yang kasihan. Yang kasihan. Kalau sebel tahu saya jutaan. Enggak, jadi itu generasi pertama untuk line array. Mereka menyebutnya line source, bukan line array. Ya, line source dengan point source. Dan dia berhasil sekali itu.
Ya, itu tahun 1930-an. 1930-an sudah dia menciptakan tentang itu. line source. Itu buku pertama yang menyebutkan line source. Harry Olsen. Dan keren. Ya, belum ada software, belum ada apa, jadi harus digambar. Basic teorinya itu dia sudah ada. Ya, gitu Acoustical Engineering Harry Olsen. Cari aja di PDF-nya sekarang ada. Ya. Kalau memang kita sopan beli PDF-nya. Kalau e-book gitu kan. Hah? Belinya di e-book. Jadi buku yang secara... Oh, e-book. Iya dong, e-book. E-bookku sayang. Harry Olsen. Udah ini kebablasan nanti kalau ini. Harry Olsen ya? Iya. Setelah tahun 1990. Itu ada orang yang namanya Christian Hale. Oke. Christian Hale itu menciptakan L-acoustic FIDOS. Oke. Itu pertama kali orang akhirnya kenal line array pertama gitu ya. Gendeng, itu gendeng. Karena mereka full range. Ya. Si FIDOS ini full range. Gitu. Artinya full range bisa benar-benar buat band. Gitu loh. Bukan buat speed. Ya. Tetapi tolong diingat, tetap yang dipertahankan adalah vertical coverage. Oke. Belum horizontal coverage. Horizontal coverage fix. Ya. Tapi vertical semakin kita banyak menumpuk secara line loh ya. Ya. Line itu garis. Ya. Jadi lurus. Oke. Semakin panjang, semakin banyak yang kita array, maka vertikalnya semakin sempit. Otomatis. Oke. Ya. Nah, itu line array banget. Gitu. Ya, generasi line array-nya FIDOS itu sudah lebih dari itu. Karena dia sudah bisa pakai software, sudah bisa di-array tetapi G-shape. Ya, makanya line array orangnya ngomongnya angle-nya. Ya, angle-nya nomor 1 sekian, nomor 2 sekian, nomor 3 makanya gitu. disebut G-shape karena bentuk huruf J. Yes. Yes gitu. Banget. Gitu. Ada yang benar-benar curve, benar-benar begini. Gitu ya. Kemarin di Mayer itu di atas banyak yang curve. Ya, karena saking untuk ngejar area audiens yang di cover. Karena audiens dia kan 360 yang kemarin kita bicarakan itu. Waktu di Italia itu kan. Gimana? Di Prancis. Ballroom XX1 Italy. Oke. Itu gitu ya dasarnya. Itu tahun 90 loh ya. Jadi itu saya ingat banget line array itu mulai diperkenalkan mulai awal-awal tahun 2000 gitu. FIDOS, Adamson gitu ya. Dan ini Turboson yang di belakang Pak David ini salah satu orang ya main behind-nya saya kenal si Tony Andrew. Tony Andrew itu dia dulu Turboson yang sekarang kalau netizen tahu Function One itu adalah salah satu pecahan dari Turboson. Karena kenapa dia pecah? Karena Turboson mulai membuat line array. Dan dia Tony Andrew ini orang yang anti line array. Iya. dia harus lalu bikinlah dia Function One. Dia harus spherical. Dia nggak seneng coaxial. Iya. Dia harus spherical. Oke, sekarang setelah 90-an ini bagaimana teknologi line array itu mulai dikembangkan, tapi basic teorinya gimana Pak David? Iya, jadi kalau dulu itu yang namanya line array itu pasti Dapolit. Dapolit itu adalah di Google aja Dapolit system itu Twitternya di tengah. Oke. Nanti di kanan kirinya baru ada woofer. Ya, makanya seringnya standarnya dia miring kanan kiri woofernya, kan gini kan? lalu high-nya di tengah. Betul. Gitu ya. Dan dia kalau kita lihat dari atas itu begini. Ya. Begini itu V. Makanya FIDOS. Jadi akar awalnya dulu itu V karena ketika dia muncul dari samping dari atas ini FIDOS menjadi teknologi L-akustik pertama gitu ya. Yes. Line array-nya. Mengapa begitu? Karena dia mengejar Dapolit system. Mengejar Dapolit systemnya. Dapolit system itu kalau kita terpaksa menggunakan 2 loudspeaker dan ingin lebih keras ceritanya walaupun hanya 3 dB itu tolong brand to brand. Kalau dulu kita ngomongnya brand to brand, artinya kita balik yang di atas. Jadi Twitternya di tengah. Nah, biasanya gitu. Begitu, Kan gitu. Itu jarang tuh. Dulu. Semua orang melakukan Twitter ketemu Twitter. Jadi woofer, Twitter. Twitternya sempit mungkin. Nah, inilah ilmu dasar dari line array. Bahwa antara komponen itu tidak boleh lebih besar dari 2/3 lambdanya.
Antar komponen tidak boleh lebih dari 2/3 lambdanya, panjang gelombangnya. Yes. Jadi Twitter itu seberapa besar? Ya. Kira gitu. Kalau dia misalnya kita mau memproduksi 3.400 Hz, 3.400 Hz itu lambdanya piro? 3,4 kilo ya. Ya. 3.400 itu lambdanya berapa? 340 bagi 3.400. Ya, 0,1 meter kan? Ya. Berarti jarak antar komponen 10 cm. Ya. 2/3-nya berapa? Berarti sekitar 7 cm dah, anggaplah. 20 bagi 3 kan? Ya. Iya kan? 7 cm kira-kira. Ya, betul. Nah, berarti kalau kita mau memproduk 3,4 kilo Hz, maka jarak antar komponennya harus lebih kecil dari 7 cm. Wow. Itu kan baru ternyata dasar hitungannya itu. Yes. Yes. Ya. Sekarang kita mau sampai ke berapa? Mau sampai ke berapa? Sampai ke 10 kilo. Ya. Berarti 340 dibagi 10.000. 340 dibagi 10.000. Cepat. 0,03 meter kan? 0,03 meter. Gitu. 2/3-nya dari situ berapa? 2/3 dari 3 cm berarti? Gitu. Nah itu Twitternya sendiri berapa senti? Kalau dirapetin aja nggak nyampe. Iya, harus 2 cm berarti itu. Kalau 2/3 dari 3 cm. Ya. Nggak bisa dia 2 cm, mana bisa. Ya. Diameter Twitternya aja udah berapa? Kan gitu. Ya. Karena itu dibuatlah waveguide tertentu supaya dia rapet. Oh, itulah muncul teknologi waveguide yang khusus line array. Untuk khusus line array. Itu sangat-sangat complicated. Ya, jadi hati-hati orang kalau beli atau membuat line array itu jika komponen dan komponennya itu lebih besar dari 2/3 lambdanya, ya itulah frekuensi tertinggi yang bisa di repro. Makanya waveguide desain dari Horen beberapa line array itu neko-neko macam-macam ada yang labirin gitu ya. Itu saya ingat betul nih. Salah satu teknologi awal turboson zaman dulu itu namanya dendritic waveguide. Nah, itu diulang. Itu sampai belok-belok gitu. Saya tanya, kenapa kok ini high-nya masuk corong harus belok-belok? Supaya jatuhnya bareng di depan. Nah, itu masalah delay. Ya kan? Di luar itu sebenarnya supaya dia rapat. Salah satunya supaya rapat. Itu dulu. Wow. Gitu. Ternyata ada dasar keilmuannya. Gitu. It's all about makanya science. Ini kalau kita lihat tuh rapat semua nih. Ya. Bahkan ini dengan ini rapat. Iya. Dan teknologinya udah nggak, sekarang udah kayak Dapolite yang udah nggak di tengah udah gitu ya. Ini sudah generasi kesekian. Ya. Sekarang yang slim line array itu sudah generasi ke-12. Wow. Tahun lalu masih generasi ke-11. Apa 2 tahun lalu? Sekarang itu sudah ke-12. Gitu. Itu ada yang satu woofer, terus di tengahnya ada Twitter 3 buah. Tapi ya Twitternya kecil-kecil, jadi bisa sampai berapa gitu loh. Ya. Itu yang kita problem dengan frekuensi tinggi gitu loh. Itulah yang menjadi dasar-dasar ya dari sebuah research penemuan memproduksi sebuah line array. Iya, jadi hati-hati line source array itu pasti rapet. Ini sudut loh. Ya. Tapi mau dilurusin, mau diapain, ininya tetap rapet supaya jaga ini. Ya, meskipun tiltnya yang di belakang kadang-kadang kan dia ngejengklaknya di belakang lah gitu ya. Apa? Ngejengklak. Itulah di flybar pinnya itu diatur. Gitu. Makanya waktu kita bikin konten Meyerson Panther kemarin tuh ya, kita masukin dulu ini semua dari ininya gitu. Lalu udah keluar nanti. Nah, kalau di Turboson juga ada juga. Nanti kita masukin di is, lalu keluar mesti di pin berapa, nanti begitu naik klek depannya nyambung. Tapi belakangnya dia akan membentuk shape. Iya, gitu ceritanya. Tapi intinya dasar teori dari supaya tadi itu 2/3 lambda itu angka ajaibnya tercapai tujuannya. Itu. Apalagi secara spesifik yang baru membedakan line array ini. Yang jelas jarak ya. Tadi yang 2 kali hanya 3 dB. Tapi itu ada critical distance-nya. Di distance tertentu dia kembali lagi menjadi point source. Ya, balik lagi. Balik lagi. Oke. Itulah line array. Ya. Kan gitu. Di mana masing-masing itu
yang membuat dia menjadi line array. Jadi tidak ada cerita line array berdiri sendiri. Oke. Jadi minimal speaker, 2. Ini speaker line array nih, tapi mainnya sendirian. Padahal vertikalnya line array itu biasanya sempit, cuma 3 derajat. Wes ngawur pokoknya kalau udah nggak bisa. Kebalikannya juga gitu. Ya. Ini point source, tapi saya array. Nah ini ini penyakit ini. Saya ingat banget pada awal-awal teknologi line array baru masuk Indonesia ya, awal tahun 2000 ya. Itu kita sering ketemu itu. Speaker gitu, mau Behringer, mau RCF, mau apa dulu itu ya. Beta 3 dulu lebih sering. Waduh di couple, di array. Bisa di vertikal, bisa di horizontal gitu. Nah, ini tolong diingat juga. Sekarang itu loudspeaker untuk full range. Itu tidak pernah kotak. Kalau dilihat dari atas itu dia trapezoid. Iya, trapezoidal namanya. Trapezoidal. Pasti. Oke. Mengapa? Karena jika dia dikawinkan, ijab kabulkan, bisa dempet. Itu dempetnya jangan gini, nggak dempet belakangnya, harus belakangnya gini, yang dempet. Karena mereka bukan mengejar SPL tapi mengejar coverage area. Itulah dasar-dasar teori yang Pak David sampaikan tadi itu. Jangan main ditabrak aja. Karena kadang gini Pak David. Wah, gua kurang kenceng nih 1 box, gua tambahin 2 box, gua tambahin 3 box di array. Kalau speaker itu bukan speaker yang arrayable, jangan diperkosa untuk di array. Kenapa dari tadi ngomong diperkosa terus sih? Dipaksa untuk di array. Sebenarnya diperkosa tuh nggak usah dipaksa loh. Karena kadang orang mau berpikir dengan 2 speaker, 3 speaker lebih kencang itu belum tentu, Bambang. Iya kan? Bambang. Iya toh, Mbak. Nggak bisa, makanya malah cancellation saling menghilangkan. Ini saya jadi banyak yang benci lagi nih. Iya, nggak apa-apa. Memang lu layak. Aduh. Enggak serius. Malu sekali kalau kita punya trapezoidal atau coaxial trapezoid. Ya, point source speaker lah gitu ya. Point source itu sekarang trapezoid. Ya. Nggak pernah ada yang kotak kayak dulu. Oke. Maksudnya apa? Supaya kalau didampingkan begini. Dampingan satu lagi gini. Oke. Jadi pabrik itu bukan kurang kerjaan dibikin trapezoid gitu ya. Dan ada yang dibikin trapezoidnya juga aneh. Karena bisa dibuat wedges. Oke. Beda. Ya, dan tolong itu untuk dibeginikan, bukan untuk digantung. Bukan untuk hanging. Wedge shape is wedge shape. Itu buat stage monitor. Nanti di sebelahnya dia bisa buat gini. Jadi jangan salah pilih sudut. Jadi intinya desain box speaker itu yang branded itu ya, itu sudah dipikirin setengah mati. Diukur setengah mati. Jadi udah nggak usah di neko-neko lagi. Udah gitu. Jangan gitu kan. Dan mengapa dia mahal? Ya, saya kasih tahu rahasianya. Oke. Pertama, dia perlu R&D yang luar biasa. Itu lama waktunya. Oke, itu satu. Yang kedua adalah dia pasti fasilitasnya lengkap. Bisa di hanging, bisa di stand, bahkan kalau yang bagus ada 2 lubangnya. Ada tambahan penguatan di dalam box itu, bahkan lubangnya pun juga sudah disiapkan. Bisa untuk hanging, gitu. Untuk dia bisa ngetilt kemiringannya. Gitu. Bisa ngetilt pakai stand loh. Gitu. Pulmonnya bawah ya. Ada 2. Ada bisa didesain lurus, tapi ada juga bisa miring. Supaya tujuannya waktu dia di atas rada nungging gitu. Nungging, tilt down. Tilt down, gitu. Jangan nungging. Kan sama. Gitu ya. Tapi intinya itulah yang menjadi dasar-dasar perhitungan secara teori penggunaan line array. Jadi kalau yang point source yang memang didesain untuk point source ya jangan dipaksa untuk di array. Kalau bukan arrayable jangan di array. Gitu ya. Kalaupun di array, terpaksa di array, ikutilah standar yang sudah didesain dengan trapezoidal angle-nya. Kira-kira gitu ya. Oke, ini kayaknya sudah lumayan kita kalau ngobrol ngibril memang langsung panjang lebar. Tadi bahkan dari Dan Dugan kita langsung baru masuk ke basic line array gitu ya. Nanti kita akan masuk ke part 2, part 3, part 4 dan selanjutnya. Dan terakhir partitur. Langsung kita jamming sama-sama gitu ya.
Oke Pak David, terima kasih waktunya. Kita sudah bahas tentang sedikit kulit tentang line array dan bagaimana history, behind the story of the line array. Dari Harry Olsen, lalu bagaimana Christian Hill, bagaimana si Vidos gitu memulai itu, dan bagaimana history, bahkan tadi Turboson, saya ceritakan tentang Tony Andrew, Function One, lalu sekarang juga muncul teknologi line array. Dan satu lagi juga ya, saya menghimbau, kita juga barusan bikin konten juga beberapa waktu yang lalu di ITB dengan anechoic chamber facility yang luar biasa Pak David kita kemarin ya, gila ya. Tapi berapa banyak kita nggak memaksimalkan itu. Dan ternyata kita ini sangat lemah, sangat kurang di research, pengukuran, test measurement. Mereka welcome loh yang di Dan ITB. mereka welcome sebetulnya. Itu untuk menggunakan anechoic itu. Silakannya gini Pak David, saya tuh mau menyampaikan keresahan saya ke netizen se-Indonesia Raya. Kita ini terlalu bangga hanya menjadi seorang pedagang. Maksudnya gini, teknologi main KW, nyontek produk yang sudah terkenal, didesain. Kita kemarin baru menemukan juga di Meyer Sound, itu grill Meyer Sound itu Panther, itu ada tekuan di depan, itu tuh dipatenkan. Dan ada hak patennya. Jadi punya legal standing yang jelas untuk ngesu, untuk melakukan tuntutan hukum. Jadi malulah maksudnya, ayo Indonesia. Kita kemarin Electro Voice juga sudah berhasil menang bahkan dari Electro Voice, EVIND. Kan itu memalukan, itu jadi presiden yang buruk buat industri pro audio di Indonesia. Karena kadang-kadang kita kalau pameran di luar negeri dicap, wah Indonesia, China itu kalian gampang ya bikin KW. Kalian gampang ya bisa ngajuin hak paten ke negara kalian masing-masing dan bahkan seakan-akan dalam tanda petik dilindungi. Ini jadi keresahan kita bersama Pak David. Karena fasilitas untuk lab kita juga terbuka di ITB. Kita melakukan pengukuran yang baik, kita desain dengan our local brand, tapi dengan our local mindset teori yang betul-betul benar, yang proper. Intinya saya kaget loh bahwa anechoic-nya ataupun reverb chamber dan anechoic chamber-nya ITB itu welcome untuk umum. Itu dia. Itu. Banyak komen netizen di konten kita Pak David yang, wah difasilitasi dong, gimana caranya Pak? Ternyata terbuka. Kita saja yang kurang memaksimalkan. Ayo kita, ini jadi keresahan kita bersama, bukan berarti kita anti produk lokal, anti horek, anti yang ini. Enggak. Kita mau mengedukasi supaya pro audio industri Indonesia itu semakin maju. Bukan untuk kebaikan kami di Promedia Innovative Solution atau brand-brand yang sering kita naikkan, kita bahas. Enggak. Tapi demi kemajuan pro audio industri di Indonesia. Enggak ada satupun kita yang lebih. Kita di sini nih, kebetulan kita tahu duluan, jadi kita sharing. Kita bukan lebih pintar, lebih jago. Nggak ada satupun yang lebih jago, tapi kita ada untuk saling memperlengkapi, saling menutupi kelemahan kita satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya pro audio industri Indonesia semakin maju. Maju terus pro audio industri Indonesia. Harus. Tadi saya salah ngomong. Spherical itu lawannya bukan koaksial. Lawannya saya lupa namanya. Nah, nanti kita akan bahas di subtitle berikut ini. Maju terus Pro Audio Indonesia bersama Promedia Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Sama-sama. Peace. Promedia, we serve you better.